في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ. Donasi dakwah Al-Qayyim. Yuk bekerja sama dalam amal kebaikan untuk dakwah dan amal sosial peduli umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa huwa shadiqul masduq. Alhamdulillah, pemirsa Al-Qayyim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari di pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita sehingga beberapa aktivitas bisa kita lewati dengan baik. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang paling besar, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam. Karena dengan Islam dan iman itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jannah kepada kita, menjanjikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kali ini adalah kajian perdana kita live di channel atau di Facebook Al-Qayyim TV atau Yayasan Al-Qayyim. Semoga kedepannya kajian ini bisa kita terus istiqomah laksanakan sehingga teman-teman kaum muslimin yang ada di rumah bisa mengikuti kajian atau ikut membahas kitab Arba'in An-Nawawi. Karena pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawi, syarah Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi, Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi, yang ditulis atau yang dijelaskan oleh Dr. Mustafa Tibul Bugha wa Dr. Al-Muhyiddin Mistaw. Kajian demi hadis insyaallah akan kita kaji. Semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu syar'i kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki hadis di dalam kitab Al-Wafi ini, maka tentu kita bahas dulu mukadimah kitab ini sehingga kita tahu seluk-beluk kitab Al-Wafi ini dan pentingnya membahas kitab ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan perkara al-Islam, mengikuti langkah para ulama sebelumnya, dan hal tersebut sudah dinyatakan beliau Imam An-Nawawi dalam mukadimah kitab ini. Beliau mengatakan di dalam kitab ini, laqad istakhartullaha ta'ala jama' arba'ina haditsan iqtida'an biha ulai ammah al-a'lam. Aku sudah istikharah, kata beliau, untuk mengumpulkan hadis ini atau 40 hadis ini, mengikuti haula ila a'immah al-a'lam, mengikuti para ulama yang lebih dahulu daripada beliau, lebih sederhana daripada beliau. Di antaranya seperti Imam Al-Asfahani, Ad-Daruqutni, Imam Hakim, Abu Nuaim, dan beliau menyebutkan beberapa ulama yang sudah mengumpulkan beberapa hadis termotivasi dengan hadis Rasulullah SAW yang dinilai dhaif oleh sebagian para ulama. Hadisnya adalah man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis min amri diniha, dari urusan agamanya,
ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dengan golongannya para fuqaha dan golongannya para ulama. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, ba'athahullahu faqihan aliman. Allah akan membangkitkan ia dalam kondisi faqih alim. Sekali lagi, hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Namun beliau juga menyatakan di dalam kitab ini, yaitu Al-Wafi, bahwa meski kitab ini dhaif atau hadis ini dhaif, beliau mengatakan waqad ittafaqal ulama ala jawazil amal bi haditsidz dhaif. Tapi beliau mengatakan para ulama sepakat bolehnya mengamalkan hadis-hadis dhaif fi fadhail a'mal, di dalam masalah fadhail a'mal. Hadis-hadis tentang keutamaan amal. Hadis ini kan anjuran agar kita menghafal 40 hadis minimal. Dan tentu saja menghafal hadis itu bentuk bukti cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saja, seorang itu kalau ngefans kepada seorang artis, misalkan cinta pada seorang artis, pasti dia tahu lagu-lagu yang dia ciptakan. Pasti dia tahu gaya-gaya yang yang akan dicontoh dari si artis tersebut. Lah kita ini mengaku cinta Rasulullah Muhammad SAW, maka bentuk cinta kita kepada Nabi salah satunya adalah harusnya kita menghafal beberapa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Setidaknya 40 hadis ini kita hafalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum Imam An-Nawawi mengumpulkan 40 hadis ini, maka para ulama sebelum Imam Nawawi juga telah mengumpulkan beberapa hadis, tetapi masih dalam beberapa bab tersendiri. Contohnya ba'duhum fil furu', mereka menulis 40 hadis atau mengumpulkan 40 hadis dalam perkara furu'. Seperti masalah jihad sendiri, 40 hadis masalah jihad, 40 hadis masalah zuhud, 40 hadis masalah adab, 40 hadis masalah bab ibadah yang lain. Kulluha maqasid salihah, semuanya ditujukan untuk tentu saja mencari kemaslahatan dalam kehidupan. Dan beliau Imam An-Nawawi mengumpulkan 40 hadis, tepatnya 42 hadis dalam kitab ini nanti, tentang seluruh permasalahan agama kita, yaitu dinul Islam. Maka menghafalkannya, memahaminya, ini sama dengan mempelajari seluruh perkara dalam Islam. Nah, ini maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk mengkaji kitab ini. Ini dasar, harusnya kita fahami dulu kitab ini sebelum kita mempelajari kitab hadis yang lain seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Karena yang ringkas saja tidak dikaji, apalagi yang lebih besar. Maka yang kecil ini kita kaji dulu, baru insya Allah kita akan mengkaji kitab-kitab yang lebih tebal lagi. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, insya Allah setiap Rabunya kita akan kaji setiap hadisnya atau setiap pembahasan dalam kitab Al-Wafi ini. Kemudian langsung saja kita akan mengkaji hadithul awal di dalam kitab ini. Insya Allah nanti kita akan selesaikan sampai jam 11 insya Allah. Jadi ini tadi afwan telat karena ada problematika teknis, sehingga jadwal dari jam 10 yang sudah kita jadwalkan agak mundur di jam setengah 11 ini. Tapi tidak mengapa, untuk perdana ini semoga bisa dimaklumi dan kedepannya kita akan jalani dengan baik insya Allah. Langsung saja kita akan bahas hadis yang pertama, hadithul awal, yaitu tentang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Biasa para ulama itu ketika menulis hadis itu biasa memulai kitabnya dengan hadis ini, yaitu masalah niat, karena penting. Karena seluruh amal itu kalau tidak berdasarkan niat yang benar, niat yang sahih, maka amal tersebut mardud. Amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita kaji dulu masalah niat.
mari kita luruskan niat kita, niat saya pribadi dan niat seluruhnya dalam seluruh amal kita, mukhlishina lahu dina hunafa, benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, libtigha'i mardatillah. Harapannya nanti setiap hadis itu dihafal di rumah ya, di rumah masing-masing dihafal. Kemudian kita akan kaji isinya seperti apa. Kami bacakan hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin, pemimpinnya kaum mukminin yang mengurusi urusan umat mukminin, Amiril Mu'minin. Siapa? Abi Hafsin, bapaknya Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, amal itu sesungguhnya tergantung kepada niat-niat mereka, tergantung kepada niat-niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang itu tergantung terhadap apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya Allah dan Rasulnya, atau artinya Allah Subhanahu wa taala akan menilai hijrahnya tersebut. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya, dan barang siapa yang hijrahnya untuk tujuan dunia, yusibuha, yang hendak ia dapatkan, awi mar'atin yang kihuha, atau wanita yang hendak ia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya kepada apa yang dia niatkan. Kalau hijrahnya untuk dunia, ya dia mendapatkan dunianya tanpa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau hijrahnya dalam tujuan untuk karena mencintai seorang wanita, hanya seorang wanita saja, ya dia dapat wanitanya tapi tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan tingkatannya mutawatir. Kemudian para ulama mengatakan inna hadzal hadis min al ahadits hammah. Hadis ini adalah hadis yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Allati 'alaiha midarul Islam, yang mana poros dalam seluruh aktivitas keislaman kita itu porosnya adalah niat. Jadi kalau niatnya baik, maka seluruh amal yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awal dasarnya adalah niat dahulu. Porosnya adalah niat. Tapi kalau niatnya sudah salah, sebagus apapun amal tersebut, sebesar apapun amal tersebut, maka apa? Tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada salaf, ada ulama salaf, atau saya lupa namanya, kalau nggak salah Fudail bin Iyad, pernah mengatakan rubbama amal, bisa jadi suatu amal, rubbama amalin kabirin yusaghiruhu niyah, bisa jadi ada amal yang besar itu kecil hanya karena niat, atau menjadi kecil karena niatnya yang salah. Dan bisa jadi ada amal yang kecil itu bisa menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang baik. Dan niat itu bisa mempengaruhi amal ibadah kita. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fahuwa aslu fid dini wa alaihi taduru ghaliba ahkamihi. Niat itu usul di dalam agama kita, dan seluruh ahkam itu tadi sudah berporos kepada niat tersebut. Seluruh hukum Islam, seluruh amal ibadah itu berporos kepada an-niyah. Qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengatakan inna hadzal hadits innamal a'malu binniyat nisful Islam. Sesungguhnya hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, nisful Islam, separuh dari Islam. Ini luar biasa. Kenapa? Li'anna ad-dina imma zahirun wa huwa al-amal au batinun wa huwa niyyah.
Karena agama kita itu kan terdiri dari yang zahir dan yang batin. Ada amal zahir, ada amal batin. Dan yang batin itu adalah masalah niat, masalah hati. Karena yang Islam ini ada zahir, ada batin, kan kalau diparuh masalah niat ini separuh agama kita. Masalah hati ini masalah separuh dari Islam kita. Nah, maka Imam Abu Dawud mengatakan hadis ini separuh di dalam Islam, artinya nilainya itu separuh Islam. Subhanallah. Artinya kalau kita tidak memperdulikan masalah ini, tidak mau senantiasa memperhatikan masalah niat, jelas kita nggak dapat separuhnya. Yang separuhnya mungkin bisa jadi hilang, karena amal zahir itu kalau tanpa disertai dengan niat yang salihah hilang juga, sehingga nggak dapat apa-apa sama sekali. Wa'iyadzubillah, sia-sia hidup kita. Maka ini penting sekali untuk kita kaji masalah niat ini, dan senantiasa harus kita perhatikan, mura'ah, diperhatikan terus. Wa qala Imam Ahmad wa Syafi'i, Imam Ahmad dan Syafi'i mengatakan yadkhulu fi hadithi innamal a'malu binniyat thuluthul ilm. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini masuk di sepertiga ilmu, thuluthul ilmi. Jadi kalau tadi Abu Dawud mengatakan setengah dari Islam, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan innamal a'malu binniyat, hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Apa alasannya? Wa sababu dzalika anna kasbal abdi yakunu bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Karena usaha seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah amal hati, bi qalbihi dengan hatinya, wa lisanihi dan dengan lisannya, wa jawarihi dan dengan jawarihnya, anggota tubuhnya. Ada amal hati, amal lisan, amal jawarih, amal tubuh ini. Oleh karena itu Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menjadikan hadis innamal a'malu binniyat sepertiga ilmu. Karena urusan hati adalah urusan niat adalah urusan hati, ngapunten. Maka jadi sepertiga ilmu. Fanniyatu biqalb ahadul aqsam thalatha. Tadi, maka niat itu urusan hati sehingga menjadi sepertiga dari bagian ilmu itu sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, walidha, oleh karena itu istahabbal ulama antastaftiha bihi al-kutub wal musannafat. Oleh karena itu para ulama biasanya dan mereka suka memulai atau membuka kitab-kitab mereka, musannafat ataupun apa yang mereka tulis itu dengan hadis ini, dengan hadis innamal a'malu binniyat. Faja'alahu al-Bukhari fi awwali sahihi. Imam Bukhari memulai sahihnya itu dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wabtada'a bihi An-Nawawi fi kutubihi thalatha. Begitu pula Imam Nawawi menulis tiga kitabnya dimulai dengan hadis innamal a'malu binniyat, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Adhkar, kitab Al-Adhkar, wal Arba'in Haditsan An-Nawawi. Nah, ini penting sekali berarti masalah niat ini, innamal a'malu binniyat. Mungkin pembahasannya nanti bisa 1 jam selesai, tetapi untuk senantiasa menghadirkan sholihun niyah, kebaikan niat, itu harus senantiasa setiap saat. Kita harus hadirkan terus. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan kaji pembahasan berikutnya. Untuk lughatul hadis kita lewati saja ya, lughatul hadis atau bahasa hadis kita lewati. Kita langsung masuk ke sabab urud al hadis, sabab urud hadis ini. Kenapa hadis ini bisa muncul gitu. Ruya Tabrani fi Mu'jamih al-Kabir bi isnadihi rijaluhu thiqat an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana fina rajulun khataba imra'ah yuqal laha Qais. Jadi Tabrani, Imam Tabrani, beliau meriwayatkan di dalam Mu'jam al-Kabir dengan
isnad rijal yang thiqat, dengan sanad periwayat yang thiqat. Thiqat itu bisa dipercaya, kuat hafalannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, kana fina rajulun, ada seseorang di antara kami, seorang pemuda yang hendak mengkhidbah seorang wanita. Yuqalu laha, wanita tersebut namanya Ummu Qais, ya, Ummu Qais. Fa'abad an tatazawwajahu hatta yuhajir. Ummu Qais ini tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut kalau dia tidak berhijrah. Kalau hijrah baru mau. Tapi kalau tidak hijrah nggak mau. Fahajara, maka pemuda tadi hijrah. Fatazawwajaha, maka kemudian si pemuda tadi itu menikahi si Ummu Qais tadi itu, karena syaratnya adalah harus hijrah. Fakunna nasmihi, maka kami menyebutnya adalah Muhajir Ummu Qais, menyebut pemuda tadi itu Muhajir Ummu Qais, laki-laki yang berhijrah karena Ummu Qais, karena Ummu Qais. Nah, karena ada kejadian seperti ini, ada seorang pemuda yang hijrah hanya karena seorang wanita, maka muncullah atau keluarlah hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibha aw imra'atin yankihuha. Maka barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia atau hanya sekedar mencari seorang wanita, ya hijrahnya pahalanya ya nggak dapat, dia hanya dapat wanita yang dia inginkan tadi itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita langsung masuk ke fiqhul hadis wa ma yursidu ilaih. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hikmahnya apa, pelajarannya apa, hukumnya apa? Yang pertama, ishtiratun niyah, yaitu disyaratkannya niyah salihah di dalam seluruh amal ibadah kita. Ittafaqal ulama ala anal a'mal as-sadirah minal mukallafina al-mu'minin. Para ulama sepakat bahwasanya amal as-sadirah minal mukallifin al-mu'minin, bahwa amal yang dikerjakan oleh seorang mukallaf mukminin, ya, mukallaf itu berarti ya orang yang sudah terkenai beban syara', yaitu sudah balik Islam, akil, itu namanya mukallaf. Dari kalangan orang-orang mukmin, la tasiru mu'tabiratan syar'an wa la yatatarrabu thawab ala fi'liha illa biniyah. Jadi amalnya itu tidak sah secara syar'i dan tidak mendapatkan pahala bagi pelakunya illa biniyah, kecuali dengan niyah. Ya, harus niatnya harus benar ketika dia beramal. Wa niyatu fil ibadatil maqsudah, dan niyah di dalam ibadah itu adalah fil ibadatil maqsudah kas salati wal hajj was saum. Jadi niat untuk ibadah yang hendak ia kerjakan seperti salat, haji dan saum, ruknun min arkaniha, itu termasuk rukun dari rukun-rukun ibadah tersebut, ya. Artinya kalau rukun ini harus dikerjakan, kalau tidak maka tidak sah suatu ibadah. Syarat sahnya sholat contohnya itu ada 4, yaitu yang pertama an-niyah, harus ada niat. Nah, niat, jadi mau niat sholat apa dulu? Sholat duhur contohnya, niat sholat duhur, ya harus tepat niatnya. Jangan sampai sholat asar niatnya sholat duhur, nah, ini nggak sah ibadahnya. Jadi harus ketika mau sholat maka tepatkan dulu niatnya. Oh, saya mau sholat duhur, dalam hatinya ini saya mau sholat duhur, ya, niat itu bisa kita datangkan, bisa pas wudhu, ini mau saya wudhu untuk sholat duhur. Ketika mau takbir niat, oh saya mau sholat duhur, Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini. Kemudian kalau misalkan nantinya syarat sahnya sholat nih,
an-niyah yang kemudian masuk waktunya, dukhul waktiha, masuk waktu sholat. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Nah, ini beberapa syarat sahnya ibadah. Salah satunya adalah an-niyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fala tasihhu illa biha, maka tidak sah suatu ibadah tanpa disertai dengan niat. Wa amma ma kana wasilah kal wudu wal ghusl faqala Hanafiyah hiya syartu kamali fiha. Adapun kalau itu bentuknya wasilah seperti wudu atau mandi, maka Hanafiyah mengatakan niat itu adalah syartu kamali fiha, syarat sempurnanya tadi itu wasilah tersebut. Jadi kalau niat untuk wudu itu menyempurnakan amal wudu tersebut. Mandi meskipun nanti sebagian ulama yang lain atau mu'dzamul ulama, mayoritas ulama mengatakan tetap itu sebagai syarat sahnya ibadah tersebut. Syarat sahnya wudu, syarat sahnya mandi. Jadi kalau Hanafiyah berpendapat niat untuk wasilah itu hanya melengkapinya atau menyempurnakannya. Tetapi menurut ulama yang lain seperti Syafi'iyah contohnya, ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan hiya syartun sihatun aidan. Jadi niat itu ya merupakan syarat sahnya amal-amal wasilah tadi itu seperti wudu, mandi dan yang lain sebagainya. Fala tahsihul wasail illa biha, dan tidak sah wasail tersebut, amal-amal wasilah, kecuali juga dengan niat. Nah, maka niat itu tetap harus kita hadirkan ketika kita mau beraktivitas apapun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan nanti niat itu kan pertama menjadi pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lain, seperti sholat zuhur, sholat asar harus dibedakan. Kemudian kedua, membedakan antara adah wal ibadah, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contohnya makan itu akan menjadi kebiasaan kalau tanpa niat, jadi tidak dinilai ibadah. Kita kalau makan saja tanpa ada niat, tanpa bismillah, tanpa niat, makan saja, itu ya hanya bernilai makan, dia dapat makan, perutnya kenyang, dia bisa beraktivitas, tapi tidak ada nilai ibadah sama sekali. Tetapi ketika kita niatkan karena Allah, kita bismillahirrahmanirrahim, kita makan, maka makannya kita dinilai ibadah sama Allah, diberi pahala setiap aktivitas kita. Nah, maka niat itu bisa membedakan antara ibadah dengan adah, ibadah dengan kebiasaan. Nah, maka mari kita niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau sebelum bekerja pun niatkan karena Allah. Bismillah ya Allah, mencari nafkah agar aku tidak minta-minta ya Allah, agar saya bisa mencukupi kehidupan saya dan saya bisa beribadah kepadamu ya Allah. Kita tidur pun kita niat karena Allah, ya Allah saya mau tidur istirahat, semoga nanti saya bisa bangun di waktu malam, bisa beribadah kepadamu, bisa sholat subuh dan seterusnya itu. Bahkan kita kalau mau jalan-jalan pun niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ini saya jalan-jalan ya Allah agar saya bisa mentadaburi ayat-ayat kauniyahmu ya Allah. Jadi seluruh amal yang kita kerjakan tuh mari kita niatkan karena Allah, sehingga aktivitas kita bernilai ibadah di mata Allah, tidak ada yang sia-sia yang kita kerjakan insya Allah. Tapi kalau tidak pakai niat, kerja ya kerja wae, ma'am ya ma'am wae, turu ya turu wae, dolan ya dolan wae, tanpa disertai dengan niat, ya tidak dapat apapun kecuali lelah, capek, dan aktivitas-aktivitas yang tidak ada faedahnya sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mari terus hadirkan niat yang baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua, waktu niyah wa mahalluha. Waktu niat, kapan niat itu diucapkan atau kapan niat itu dihadirkan dan di mana tempatnya niat. Nah, waktu niyah awal ibadah, niat itu dihadirkan di awal dia mau ibadah. Contoh mau sholat ya, katakbiratul ihram bis shalah. Kalau mau sholat berarti niatnya ketika mau takbiratul ihram. Pas mau takbiratul ihram itu
tentukan niatnya ini sholat apa? Sholat zuhur karena Allah, ya Allah, saya sholat zuhur ya Allah untukmu ya Allah, Allahu Akbar. Nah itu. Wal ihram bil hajj, ketika mau haji contohnya pas ihram itu hadirkan niat. Amas saum, adapun saum puasa siam, fatak fin niyah qablahu li asri muraqabatil fajri. Kalau siam itu bisa kita hadirkan sebelumnya, misalkan di malam harinya, tidak harus di waktu subuh fajar. Karena apa? Karena susah untuk senantiasa mengiringi niat di waktu fajar, maka boleh niat itu di malamnya itu boleh untuk saum, untuk siam. Nanti untuk Ramadan para ulama berbeda pendapat. Apakah niat itu harus diucapkan setiap harinya ataukah boleh diucapkan di awal Ramadan untuk 30 hari ke depan? Itu para ulama berbeda pendapat. Adapun mazhab Syafi'iyah itu hendaknya diucapkan setiap malamnya diucapkan. Barakallahu fikum. Wa mahallun niyyah al-qalb, tempat niat itu di hati. Jadi niat itu tempatnya di hati. Lalu bagaimana dengan talafud biniyah atau melafatkan niat? Di sini para ulama berbeda pendapat masalah melafatkan niat. Adapun masyhur mazhab Malikiyah dan Hanabilah, fala yashtaritu talaffuz biha, tidak disyariatkannya atau tidak disyaratkan untuk melafatkan niat. Ini kalau beberapa mazhab. Adapun mazhab Syafi'i, walakin yastahibbu liyusa'idal lisanil qalb ala istihdariha, tetapi boleh atau dianjurkan diucapkan agar lisan itu membantu hati untuk menghadirkan niat. Jadi kalau ada saudara kita melafatkan niatnya ya nggak masalah. Contohnya ada saudara kita sebelum sholat dia membaca usolli sholatal maghrib thalatha raka'atin muwajjihal qiblah lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dia ucapkan untuk membantu hatinya menghadirkan niat. Sebenarnya tidak harus bahasa Arab. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, saya mau sholat subuh ya Allah 2 rakaat ya Allah, karenamu ya Allah, Allahu Akbar. Bisa pakai bahasa Jawa. Duh Gusti Allah, kula badhe sholat maghrib 3 rakaat ya Allah, ditampi ya Allah, Allahu Akbar. Jadi tidak harus pakai bahasa Arab. Yang penting lisan itu kita bisa mengucapkannya, memudahkan hati kita untuk menghadirkan niat tersebut. Jadi ini perkara khilafiyah, jadi tidak perlu kita menyesatkan saudara kita yang melafatkan niatnya, karena itu diperbolehkan oleh para ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa yastaritu fiha ta'yinal manwi wa tamyizahu an ghairihi, dan disyaratkan di dalam menghadirkan niat itu menentukan apa yang ia niatkan, wa tamyizahu an ghairihi, dan membedakan dengan yang lainnya. Contoh tadi sholat zuhur, jadi jangan secara umum ya Allah saya mau sholat ya Allah, Allahu Akbar. Jadi harus dirinci. Ini sholat apa? Sholat sunnah pun harus dirinci. Mau sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid, atau sholat sunnah qobliyah zuhur misalkan, atau sholat sunnah ba'dal wudu, atau sholat sunnah di antara 2 azan, karena di sana ada banyak amalan sunnah. Sering di antara kaum muslim itu ketika dia sholat sunnah, Allahu Akbar, sholat sunnah, kemudian ketika ditanya kamu sholat apa, penting sholat 2 rakaat. Padahal harus dijelaskan, antum sholat apa? Sholat tahiyatul masjid dulu, atau sholat sholat qobliyah zuhur, atau sholat ba'dal wudu. Nah itu ada niatnya. Maka tentukan niatnya, ya Allah, ini saya mau sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, tahiyatul masjid. Kemudian kalau mau bangun lagi, bangkit lagi, ya Allah saya mau sholat
qobliyah zuhur. Meskipun ada pendapat nanti boleh menjamak niat antara sholat zuhur dengan sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah zuhur misalkan. Itu boleh dijamak. Jadi satu amalan dengan dua niat. Nah, itu. Nanti ada pembahasan tersendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, fala yakfi ayan nuyas salah bal budda min ta'yinha bi sholati dzuhri awil asr. Nah, jelas-jelasnya maka tidak cukup hanya meniatkan sholat secara umum tanpa mentakyinnya, tanpa menjelaskan secara terperinci dia mau ibadah ini ibadah apa, termasuk siam misalkan di bulan Syawal bertepatan dengan hari Senin. Nah itu dia harus tentukan dia mau saum apa, mau saum sunnah Syawal atau saum Senin Kamis, ya tentukan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin karena ini udah jam 11 ya, kami cukupkan dulu sampai di waktu niyah wa mahalluha. Insyaallah kita akan kembali mengkaji tentang masalah niat ini, masalah hadis ini, yang hadis yang pertama innamal niat lebih rinci lagi insyaallah pada kesempatan yang akan datang, yaitu Rabu yang akan datang insyaallah. Maka terus tongkrongi terus insyaallah channel Al-Qayyim TV atau Yayasan Al-Qayyim setiap hari Rabunya jam 10 insyaallah akan kita mulai kajian bahas kitab Arba'in An-Nawawi atau Al-Wafi fi Syarhi Arba'in An-Nawawi. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat kajian kita pada kesempatan siang kali ini. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.